Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Deani Serina Putri Maulida, salah satu mahasiswi UIN Salatiga dari program studi Psikologi Islam semester 6. Pada video kali ini saya akan mereview materi dari salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Psikologi Perkawinan dan Keluarga. Mari simak bareng-bareng ya. Untuk materi yang pertama terkait konsep keluarga dalam perspektif psikologi dan Islam. Nah, jadi keluarga itu bukan cuma sekedar kumpulan ayah, ibu, dan anak, tetapi juga jadi tempat pertama individu dalam berkembang. Nah, baik secara emosional, sosial, maupun kepribadiannya. Dalam psikologi juga keluarga itu dipahami sebagai sistem yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Sementara menurut dalam Islam, keluarga itu dibangun melalui pernikahan yang sah, dan tujuannya itu mencapai kondisi yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dimana yaitu ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Nah, untuk materi yang kedua itu terkait teori dalam pemilihan pasangan, yang dimana ada 3 konsep. Yang pertama itu homogami. Apa sih itu homogami? Homogami itu kecenderungan memilih pasangan yang mirip dengan kita, misalnya dari segi agama, pendidikan, ataupun nilai hidup, yang mana supaya itu lebih memudahkan kita untuk menyambung masa depan. Nah, untuk kedua yaitu komplementer, yaitu pasangan yang mungkin berbeda tapi justru itu saling melengkapi satu sama lain. Lalu ada komponen yang ketiga yaitu ta'aruf. Ta'aruf yaitu proses perkenalan dalam Islam yang dilakukan secara terarah dan sesuai syariat untuk menuju pernikahan. Nah, dari 3 konsep ini kita bisa lihat bahwa hubungan yang sehat itu bisa terbentuk baik dari kesamaan maupun perbedaan, asalkan tetap seimbang dari ketiga tersebut. Nah, untuk yang materi yang ketiga itu tentang kesiapan sebelum menikah. Nah, sebelum masuk ke jenjang pernikahan ada 4 hal yang harus dipersiapkan sebelum pernikahan, yaitu kesiapan jasmani, psikologis, spiritual, dan finansial, yang dimana kesiapan jasmani ini berkaitan dengan kesehatan psikologis terkait kematangan emosi dan cara berkomunikasi, spiritual sebagai landasan nilai hidup, dan finansial itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, seperti itu. Nah, untuk materi yang keempat itu tidak banyak pembahasan terkait relasi marital dalam Islam. Nah, dalam pernikahan itu nggak cuman soal siapa yang dominan, tetapi lebih ke bagaimana masing-masing individu bisa menjalankan perannya secara proporsional, seperti itu. Nah, untuk materi yang kelima itu terkait komunikasi dalam perkawinan dan menurut konsep kaulan ma'rufan. Nah, dalam materi ini ditekankan bahwasanya komunikasi itu merupakan faktor krusial dalam menjaga keharmonisan dalam keluarga, dalam rumah tangga. Nah, komunikasi yang efektif itu tidak hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya, seperti itu. Nah, dalam konsep kaulan ma'rufan sendiri itu menjadi highlight yang dimana berbicara dengan cara yang baik, sopan, dan penuh penghargaan, seperti itu. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu bab 6 terkait resolusi konflik dan islah dalam keluarga. Nah, dalam materi ini itu membahas terkait konflik dalam keluarga serta cara penyelesaiannya. Dalam pendekatan psikologi itu ada beberapa strategi seperti kompromi, negosiasi, dan problem solving, yang sementara itu dalam sisi perspektif Islam itu dikenal dengan konsep islah, yang dimana itu upaya untuk memperbaiki hubungan dan menciptakan perdamaian. Nah, dalam konsep ini sendiri itu menekankan pentingnya saling memaafkan, menurunkan ego, dan mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak pasangan, seperti itu. Mungkin itu review materi
dari saya, yaitu review materi dari bab 1 sampai 6 dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Psikologi Perkawinan dan Keluarga. Nah, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.